Dan sementara itu untuk menunjukkan komitmen dukung Palestina dan perlawanan terhadap Israel, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa membeli produk dari produsen pendukung Israel hukumnya haram. Lantas apa tujuan serta bagaimana MUI melihat dampak dari dikeluarkannya fatwa haram terhadap produk-produk pro-Israel? Kita akan membahasnya bersama Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh. Baik Pak Niam, ini kan MUI sudah mengeluarkan fatwa haram terhadap produk-produk pro-Israel. Apa sebenarnya tujuan yang ingin MUI tunjukkan atau capai di sini dengan dikeluarkannya fatwa? Ya, yang pertama adalah komitmen keagamaan Majelis Ulama Indonesia untuk mendukung tercapainya perdamaian dan juga kemerdekaan bangsa Palestina. Bagaimana peristiwa hari-hari ini nyawa hilang puluhan ribu tak berdosa atas agresi Israel. Maka Majelis Ulama Indonesia berketetapan hati untuk meneguhkan komitmen dukungan terhadap perjuangan Palestina. Dan atas fenomena mutaakhir, MUI menilai bahwa mendukung perjuangan Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan juga perdamaian hukumnya wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kompetensi masing-masing. Bagi yang memiliki harta, dia bisa mentasarufkan sebagian hartanya, baik yang bersifat wajib maupun yang sunnah, termasuk juga distribusi zakat untuk kepentingan Palestina. Nah, di sisi yang lain ada fenomena sebagian pihak yang permisif terhadap serangan agresi Israel tersebut. Bahkan secara langsung ataupun tidak langsung memberikan pendukungan terhadap aktivitas agresi tersebut. Maka fatwa ini menegaskan bahwa mendukung agresi Israel, menyerang harkat martabat kehormatan kemanusiaan, menyerang rumah sakit, menyerang fasilitas publik, dan juga menganeksasi kedaulatan bangsa Palestina, hukumnya haram. Demikian juga mendukung pihak-pihak yang secara nyata memberikan bantuan kepada aktivitas agresi Israel, itu hukumnya haram juga. Nah, bantuan itu bisa beragam. Misalnya bantuan secara sosial, bantuan secara politik, dan termasuk bantuan secara ekonomi dan juga finansial. Maka ketika ada pelaku usaha atau individu-individu atau korporasi yang secara nyata dia mendedikasikan untuk kepentingan dukungan terhadap Israel, maka kita tidak boleh bekerja sama, termasuk membeli produk. Seperti apa Pak Niam? Maka ini menjadi penting di mana kita berposisi. Yang dikategorikan pro-Israel itu bentuk dukungannya yang nyata itu seperti apa kategorinya? Nah, kalau itu berada di dalam level praktis dan bersifat operasional ya. Jadi ada dua hal yang harus dipahami. Ada yang bersifat material, dalam konteks ini halal haram yang terkait dengan material, misalnya satu produk pangan yang memenuhi standar halal, ya secara material dia halal. Tetapi kalau produk yang halal itu dijual oleh orang yang hasilnya disumbangkan untuk kepentingan agresi militer, misalnya membeli peluru, membeli senjata dan lain sebagainya, maka itu diharamkan. Untuk kepentingan apa? Mencegah agar tidak terus meluas peperangan, dan jika itu terjadi masuk kategori apa yang disebut sebagai al-i'anah alal maksiyah, memberikan pertolongan, bantuan kepada tindak kemanusiaan atau tindak kemaksiatan yang diharamkan di dalam fatwa ini. Soal siapa-siapanya, fatwa MUI tidak berpretensi menunjuk satu produk, tetapi indikasi bahwa setiap aktivitas yang memberikan pendukungan terhadap agresi Israel itu berarti
melawan kemanusiaan dan Nah, itu Pak haram Niam, hukumnya. terkait dengan hal itu siapa-siapa saja yang mendukung, bagaimana kemudian MUI bisa memilah mana perusahaan yang betul-betul katakanlah memberikan dana atau sebatas terasosiasi. Ini kan artinya publik, umat Islam juga butuh kejelasan. Produsen mana yang perlu untuk tidak dikonsumsi produknya? Bagaimana caranya, Pak? Ya, justru teman-teman media, kemudian teman-teman ahli di bidang ekonomi, teman-teman ahli di bidang perdagangan internasional, teman-teman analis yang memiliki expert yang memberikan penjelasan. Ranah kami berada di dalam wilayah keagamaan, siapapun, produk apapun, kalau dia secara nyata memberikan pendukungan terhadap agresi Israel, maka itu hukumnya haram. Dan bukan hanya sekedar produk yang bersifat fisik, termasuk juga ujaran-ujaran, kemudian penelitian-penelitian yang memang didesain untuk membangun permisivitas dan atau pendukungan serta justifikasi atau keabsahan agresi Israel, tentu ini bagian dari propaganda yang diharamkan. Ya, Pak Niam, saya ingin tahu pendapat Anda. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang terasosiasikan, bahkan sudah terbukti begitu, mendukung Israel, baik itu dalam bentuk dukungan logistik ataupun finansial dan lain-lain. Namun yang di Indonesia mengeluarkan statement ya, pernyataan bahwa kami tidak terasosiasi dengan pusat begitu. Nah, bagaimana menyikapi yang seperti itu? Apakah tetap masuk dalam list boykot atau kalau mereka sudah mengeluarkan pernyataan tidak terasosiasi dengan wilayah pusat tetap bisa dikonsumsi? Ya, sebenarnya fatwa ini kan seruan moral ya. Begitu orang merasa, maka dia akan mengkonsolidasi diri. Tetapi orang yang nggak merasa, tentu dia akan happy. Termasuk di dalamnya adalah soal komitmen konstitusi kita untuk terus menjaga perdamaian abadi dan juga memerangi tindak penjajahan dan atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Bahwa kemudian di berita, oh perusahaan A dia terasosiasi dan terberitakan secara valid dan terverifikasi memberikan pendukungan terhadap aktivitas agresi Israel, langkah kita tidak langkah lepas tangan, tetapi langkah mewujudkan koreksi atas policy agar dia tidak larut di dalam konteks dukungan terhadap agresi Israel itu, tidak bersifat penyangkalan. Tetapi kalau toh ternyata sama sekali tidak terafiliasi terhadap aktivitas itu, tentu tidak terkena fatwa ini. Saya kira sederhananya fatwa ini seperti air bagi yang kondisi tubuh sehat, dia akan menyegarkan, akan tetapi bagi tubuh yang sakit bisa jadi siraman air itu bisa menyakitkan. Tetapi kondisi menyakitkan ini semata untuk kepentingan kesembuhan kemanusiaan yang bersifat universal. Agar ada mekanisme koreksi dan dalam konteks ini soal sosial, soal ekonomi itu juga berkaitan dengan masalah keyakinan keagamaan serta dukungan kemanusiaan yang bersifat universal. Jangan sampai Rp1 yang kita belanjakan, kita berkontribusi untuk tumpahnya darah bagi sahabat-sahabat kita karena rendahnya literasi dan minimnya awareness. Apapun alasannya. Jangan sampai kemudian hanya karena alasan kami nggak berafiliasi, tapi pada hakikatnya dia menyumbangkan kekayaan di perusahaan terafiliasi dan perusahaan terafiliasi memiliki policy untuk memberikan pendukungan terhadap aktivitas genosida tersebut. Oke, baik.
saatnya menunjukkan sikap tegas ya Pak, karena ini sudah berlangsung selama puluhan tahun, bukan baru-baru kali ini saja. Pak Niam, terima kasih sudah bergabung dengan Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.